Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan sedikit menjelaskan tentang sistem perkemihan. Saya Farah Tunisa sebagai moderator dan ada rekan saya yaitu Naida Pasasyami, Putri Antika, Sabila Sekar Ramadanti, dan Rika Amelia. Penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Naida Pasasyami. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang inferior vena cava. Pertama-tama, vena cava adalah pembuluh balik utama dalam tubuh yang membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari kepala dan anggota tubuh bawah ke serambi kanan. Darah ini mengandung CO2 karena darah yang dikandung merupakan darah yang telah melewati sistem oksidasi atau pembakaran. Vena cava terdiri dari dua bagian, yaitu vena cava inferior dan vena cava superior. Vena cava inferior atau pembuluh balik besar bawah adalah pembuluh darah yang menerima darah dari badan dan kedua kaki. Darah yang dibawa oleh pembuluh darah jenis ini mengandung banyak CO2. Vena cava inferior terletak di samping pembuluh aorta perut. Pembuluh ini adalah pembuluh terbesar di tubuh manusia. Lalu ada adrenal gland. Fungsi kelenjar adrenal. Kerja kelenjar adrenal di dalam tubuh diatur oleh organ lain, salah satunya kelenjar pituitari di otak. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal atau bagian luar dan medula adrenal atau bagian dalam. Korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah, kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan gonadokortikoid yang mengatur hormon seks. Jika korteks adrenal berhenti berfungsi, maka proses metabolisme di dalam tubuh pun akan berhenti dan mengakibatkan munculnya penyakit. Terima kasih. Selanjutnya ada pembuluh darah arteri. Arteri ginjal adalah pembuluh darah yang memberikan suplai darah kayak oksigen ke ginjal. Pada kondisi tertentu, pembuluh darah arteri ginjal dapat mengalami penyempitan sehingga mengurangi asupan darah pada ginjal. Kondisi ini disebut dengan renal stenosis. Terusnya ada anak ginjal adalah pembuluh balik yang membersih untuk darah dari ginjal vena cava inferior kemudian kembali ke jantung. Selanjutnya ada kidney. Kidney atau ginjal menyaring zat-zat yang telah tidak terpakai, zat buangan atau sampah, yang merupakan sisa metabolisme tubuh setiap harinya. Ginjal berfungsi memproses sekitar 200 liter darah untuk disaring dan menghasilkan sekitar 2 liter limbah dan ekstrak cairan yang berlebih dalam bentuk urin, yang mengalir ke kandung kemih melalui saluran yang dikenal sebagai ureter. Urin akan disimpan di dalam kandung kemih sebelum dikeluarkan pada saat buang air kecil. Selanjutnya ada aorta. Aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh. Aorta berasal dari jantung yang memasok darah ke seluruh tubuh melalui cabang arteri. Penyakit dalam aorta dapat menyebabkan penyempitan dan penggelembungan arteri yang abnormal. Penyakit ini meliputi aneurisme aorta dan diseksi aorta. Aneurisme aorta merujuk ke penggelembungan atau pembekakan aorta yang normal. Penggelembungan dinding aorta dapat menyebabkan aorta pecah yang kemudian menyebabkan pendarahan internal masif dan rasa nyeri yang parah. Diseksi aorta merujuk ke robekan dinding aorta. Diseksi menyebabkan lapisan dinding aorta menjadi terpisah saat darah mengalir di antara lapisan. Kehilangan darah secara cepat dapat terjadi jika aorta seluruhnya robek akibat diseksi. Hal ini dapat menyebabkan keadaan darurat medis. Penyebabnya, kondisi pada aorta umumnya dikaitkan dengan tekanan darah tinggi yang tidak terkendali
atau kondisi apapun berikut ini yang menyebabkan pelemahan dinding pembuluh darah, yaitu meliputi tekanan darah tinggi kronis yang mempengaruhi jaringan aorta, membuatnya lebih mudah robek. Kondisi kongenital atau kondisi yang dibawa sejak Anda lahir yang melemahkan dan menggelembungkan dinding aorta, termasuk sindroma Marfan dan katut aorta bicuspid. Dalam kejadian yang langka, kecelakaan kendaraan bermotor dapat menyebabkan diseksi aorta akibat cedera traumatis pada dada. Penyebab lainnya yaitu bisa memungkinkan mencakup usia, penggunaan obat, jenis kelamin pria, dan kehamilan. Kemudian ada ureter. Secara histologik, ureter terdiri atas lapisan mukosa, muscularis, dan adventitia. Lapisan mukosa ini terdiri atas epitel transisional yang disokong oleh lamina propria. Epitel transisional ini terdiri atas 4-5 lapisan sel permukaan yang bervariasi dalam hal bentuk mulai dari kuboid atau bila kandungan kemih kosong atau tidak teregang, sampai dengan gepeng atau bila kandung kemih dalam keadaan penuh teregang. Sel-sel permukaan ini mempunyai batas konveks atau cekung pada lumen dan dapat berinti dua. Sel-sel permukaan ini dikenal sebagai sel payung. Lamina propria terdiri atas jaringan fibrosa yang relatif padat dengan banyak serat elastin. Lumen pada potongan melintang tampak berbentuk bintang yang disebabkan adanya lipatan mukosa yang memanjang. Lipatan ini terjadi akibat longgarnya lapisan luar lamina propria. Adanya jaringan elastin dan muskularis, lipatan ini akan menghilang bila ureter teregangkan. Lapisan muskularisnya terdiri atas serat otot polos longitudinal yang di sebelah dalam dan sirkular di sebelah luar, yang berlawanan dengan susunan otot polos di saluran cerna. Lapisan adventitia atau serosa terdiri atas lapisan jaringan ikat fibroelastin. Fungsi ureter adalah meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam kandung kemih. Bila ada batu di saluran ini akan menggesek lapisan mukosa dan merangsang reseptor saraf sensoris sehingga akan timbul rasa nyeri yang amat sangat dan menyebabkan penderita batu ureter akan bergulung-gulung. Keadaan ini dikenal sebagai kolik ureter. Kemudian ada helium. Helium adalah bagian akhir pelvis renalis yang tersambung langsung dengan ureter. Bagian ini merupakan saluran pendek yang berada di ujung ginjal. Pada helium terdapat pembuluh darah besar, yaitu arteri dan vena ginjal. Bagian ini juga menjadi pintu masuk dan keluarnya darah dari ginjal. Bila diurutkan, darah masuk ke ginjal untuk disaring oleh area bernama nefron. Hasil penyaringan dari nefron atau urin akan masuk ke dalam pelvis renalis lewat kalises atau mangkuk penampung dan keluar lewat helium untuk disalurkan ke ureter. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Selanjutnya ada uterus atau rahim, merupakan bagian dari sistem reproduksi pada wanita yang memiliki fungsi penting, yaitu untuk membantu mendukung janin selama masa kehamilan. Selanjutnya ada urinary bladder. Fungsi kandung kemih yang sehat adalah menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Namun, fungsi ini biasa terganggu, terdapat infeksi atau masalah kesehatan lainnya pada kandung kemih. Kandung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat dalam tubuh manusia. Bagian uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh yang berfungsi sebagai saluran pembuang baik sistem kemih atau ekskresi.
dan sistem seksual pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran mani. Baik, minillah hada, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.